Oke, chapter 10 silakan untuk resume ya, Windows installation. Jadi instalasi Windows itu apa aja? Anda harus tahu dulu installation, walaupun Anda sudah diberikan sama asisten. Install ya, install. Install itu ya penting. Tapi yang lebih penting itu mengetahui dalamnya ya. Di dalamnya itu apa yang ada di fiturnya Windows ya. Nah, nanti akan ditelaah terkait ini ya, OS ya. OS itu ada selalu diupdate, namanya modern. Jadi kenapa ada Windows 10, Windows 11, itu adalah terkait perkembangan zaman. Perkembangan zaman ya butuh diupdate, maka Windows selalu berevolusi. Ya begitu juga OS yang lain selalu mengikuti. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, disk management ini penting. Ya, disk management ini penting karena Anda akan menginstal banyak software, Anda menginstal banyak virtualisasi, maka dibutuhkan disk management harus Anda pahami. Kemudian yang berikutnya adalah terkait instalasi Windows ini. Ya, ini sudah Anda lakukan baik dengan image langsung ke laptop, dengan laptop Anda atau laptop saudara atau laptop teman ya, atau dengan virtualisasi dengan VirtualBox ya. Kemarin kita sudah jelasin sebenarnya ada yang langsung pakai hypervisor itu, Hyper-V itu langsung dengan ini mungkin nanti pengalaman Anda pada saat Anda bekerja ya di bidang administrasi Windows atau OS. Oke, kita mulai dengan ini, modern operating system. Nah, sekarang ini dituntut bahwa OS itu adalah bisa melakukan hal sebagai berikut dengan istilah-istilah yang sudah sangat tren, apalagi nanti Anda anak IT ya, jangan lupa bahwa nanti akan berkaitan dengan istilah seperti ini terkait OS. Ada namanya multi user, multi banyak user pengguna. Jadi nanti ada 2 atau lebih ya, itu bisa memiliki akun secara individu yaitu. Nah, akun itu nanti bisa apa? Bisa melakukan sebuah pekerjaan seperti Anda itu. Anda itu sekarang ini buka Windows, bisa buka PPT, bisa buka Explorer dan sebagainya, juga bisa bekerja dengan program, termasuk juga dengan device peripheralnya, dengan waktu yang sama. Ya. Jadi ada seperti itu, OS itu banyak sekali memiliki account. Nah, itu kalau kita ada namanya Windows Server. Windows Server itu nanti bisa memiliki banyak user dan diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nanti ada level-levelnya gitu ya. Itulah OS. Kemudian ada namanya multitasking. Jadi harus tahu. Jadi kalau bicara-bicara itu sudah multi user, multitasking itu apa? Nah, kalau multitasking ini itu adalah OS-nya itu sudah bisa melakukan ini multi application pada waktu yang sama. Ya, jadi capable of operating system multiple application. Pada saat yang bersamaan, sekarang ini Anda mengakses MS Word atau Notepad buat resume. Ya, sekali lagi saya instruksikan biar ilmu Anda bisa bermanfaat, usia bermanfaat, dibuat hitung resume atau apa ya, biar nanti untuk pekerjaan yang lain masih banyak ya. Silahkan. Ini istilah ada multitasking. Anda buka di laptop, Anda buka di HP. Sekarang ini OS semua sudah multitasking. Anda buka Telegram, di sini juga ya, Anda buka WA, buka Word, buka program dan sebagainya. Ada multiprocessing. Nah, multiprocessing ini adalah operating system can support 2 or more CPU. Wah, sampai Anda ada CPU-nya berapa? Core i7. Terkait ada yang model lagi, sekarang core-nya sudah naik lagi ya. Nah, itu. Kemudian ada istilah lagi, mungkin kalau Mac tidak lagi pakai core ya, namanya M1, M2 gitu. Tapi intinya di situ banyak sekali CPU yang dipakai. Nah, dengan adanya CPU banyak ini muncullah virtualisasi. Karena virtualisasi itu membutuhkan CPU juga.
Makanya core lebih banyak lebih bagus. Kalau ada virtualisasi itu bisa dipakai oleh banyak OS yang di dalamnya. Maka kemarin kita sudah belajar terkait virtualisasi sama itu apa, cloud computing. Nah, itu multiprocessing, itu disupport oleh banyak CPU. Jadi prosesnya bisa banyak, tidak hanya kalau tadi kan hanya apa? Programnya, aplikasinya, tetapi ini OS-nya bisa banyak ya. Artinya setiap OS itu banyak sekali aplikasi yang ada. Ada lagi multi threading. Nah, nanti di sini program can broken into small part ya, allowing meet the operating system. Jadi nanti kalau ada bagian-bagian kecil yang bermasalah, itu nanti membutuhkan OS. Nah, dengan adanya multi threading ini adalah different part of program be run the same time. Jadi nanti Anda bisa melakukan bagian-bagian yang lain itu Anda satukan ya. Jadi kekuatan yang lebih bagus itu sehingga bisa menjalankan dalam waktu yang sama program tertentu. Jadi bisa multi threading ya. Jadi bagian program-program itu dari CPU yang berbeda itu disatukan ya. Bisa disatukan kemudian bisa jalan waktu yang sama. Nah, ini biasanya dipakai teknologi multimedia dan sebagainya ya, yang biasanya itu butuh banyak sekali support ya dari OS, dari CPU yang lain agar bisa lebih optimal. Oke, oleh karena itu, nah terkait hal ini maka OS itu pada prinsipnya adalah bisa dilakukan manage filenya. OS juga mensupport user, pekerjaan, dan CPU. Ingat, jadi ada 3 yang disupport itu. Usernya bisa banyak, mengerjakan tugas tesnya bisa banyak, CPU-nya juga bisa banyak. Jadi itu yang membuat Anda, kita semua senang ya. Bahasanya ekstrimnya kecanduan terhadap laptop. Jadi kita setiap hari, tiada hari tanpa laptop. Apalagi Anda kuliah di TI ya. Nggak buka laptop, kurang keren. Setiap hari buka laptop ya. Mungkin di hari Minggu pas kita pergi gitu ya, mungkin nggak buka laptop. Oke. Nah, Mas, perhatikan Mas, cerita dulu Mas ya. Mbak, ini sekarang kita akan lihat ini fungsi dasar ya dari sebuah OS. Nah, fungsi dasar ini Anda perhatikan bahwa yang pertama itu OS itu melakukan manage the interaction between application and hardware ini. Wah, ini yang Anda pelajari mati-matian ya sampai nanti akhir. Intinya itu ada interaksi antara aplikasi dan hardware. Wah, itu. Karena apa? Karena Anda kuliah ini rata-rata bikin server. Entah itu server database, entah itu server aplikasi, entah itu server untuk machine learning, artificial intelligence, entah itu server untuk mobile application. Jadi intinya Anda belajar itu. Teknologi informasi itu pada prinsipnya adalah mempelajari interaction the application and hardware. Nah itu, wah itu. Jaringan juga sama. Anda konfigurasi router, ya. Walaupun Anda praktiknya pakai apa? Pakai apa itu? Pakai threshold. Ya, itu. Wah, itu. Sebenarnya ya di kotak itu ada seperti itu ya. Konfigurasi if config, ETH0, ETH1, routing diroutkan, nanti IP-nya berasa beeping dan sebagainya. Itulah teknologi informasi. Jadi intinya teknologi adalah aplikasi pada sebuah hardware ya, interaksi. Nah, yang pertama manage, yang kedua create. Ini file structure the hard disk ya, drive to store data. Nah, kalau semuanya bikin, Anda ngetik itu sebenarnya membuat sebuah file yang terstruktur. Ada kasih folder, kasih nama ya. Kemudian kasih ekstensi, bisa Excel, bisa Word, bisa .py, Python misalnya ya, dan sebagainya. Anda ngetik pakai apa ya, PHP, mungkin pakai Laravel, mungkin pakai ASP.NET, pakai .asp ya, Java, .jar dan sebagainya. Itu semua sudah diatur. Yang ketiga itu adalah OS. The OS enable to user interact within software and hardware ini. Juga sama ini. Ya, kalau aplikasi sudah jadi. Kalau software kan memang ada. Anda itu kan calon dev app.
entah itu app programming, entah itu app networking, itu semuanya kan ada software, ya, software. Ada di jaringan itu juga software, ada ya, masuk ke router, konfigurasi itu kan software juga, walaupun bahasanya berbeda-beda, ya. Itu. Kemudian setelah manage, create, enable, kemudian the OS locate an application to load into RAM of the computer. Nah, kita hari ini memakai RAM. Anda bekerja buka HP pakai RAM. Ini saya juga pakai RAM. Ya, itu RAM itu sangat penting, random access memory. Walaupun sifatnya temporary, ya, nanti kan semuanya ini seperti ini kan saya seperti coret-coret ini itu pakai RAM. Walaupun nanti akhirnya apakah saya simpan atau enggak, ini juga saya record gitu misalnya seperti itu. Ini pakai RAM. Ya, ini kalau mati nggak disimpan ya hilang gitu kan. Nggak simpan listrik mati, baterai mati juga hilang. Itu RAM. Nah, itulah Anda harus pahami bahwa dasar daripada OS itu adalah manage, create, enable, and locate. Locate ya untuk apa? Untuk load atau store nyimpan gitu. Nah, itu. Jadi kaidahnya seperti itu ya, kaidah fikihnya OS itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat Windows. Nah, Windows itu sebenarnya mulai dari Windows 3.1 zaman saya kuliah itu Windows 3.1, OS-nya masih pakai DOS gelap-gelap, Word-nya pakai WordPress, WordStar itu ya, gelap semua, nggak ada yang indah sekarang ini. Muncul Windows itu muncul Windows berikutnya, Windows 3 itu jadi gelap banget ya. Sampai Anda sekarang ini sudah tahun sekarang ini sudah rata-rata ada pakai 11 atau 10 sekarang ini. 11 kan? 11 sudah dada. Ini sudah nggak layak nih ya. Ini sudah Windows 11 itu ya. Itu. Nah, jadi saya harus di VirtualBox harus internet 11 ya. Ini sudah harus cari ini 11 ini ya. Windows 11 ini. Nah, kalau Anda lihat yang penting asbabul nuzul itu penting ya. Asbabul nuzulnya itu Windows 31 masih pakai command line, pakai DOS. Wah, ini langsung 7 ya. Saya ceritanya panjang ya. 7 itu sudah di-upgrade ya, sudah pakai jendela. Ya, sudah pakai jendela. XP, Vista namanya jam itu. 8 itu sudah mengenal Windows ya. Ini Anda lihat upgrade-nya apa? Ini sudah 7 itu sudah upgrade dengan apa? Windows XP gitu ya. Kemudian yang ke-8 ini kata kuncinya adalah ini. Usernya ini, Metro User Interface and Unify the Windows ya, look and feel desktop, laptop, mobile, and tablet. Kemudian yang ke-8 sudah diimprovisasi ini ke dalam Windows untuk user web device ya. Seperti sudah menggunakan mouse ya. Kalau dulu tuh belum ada mouse. Lah gimana mouse? Wong masih gelap-gelap gitu ya. Nah, sekarang ini sudah indah. Semua pakai kursor. Ketik sana, ketik sini. Wah, sekarang udah indah ya pakai ini ya, pakai device touch. Wah, touch screen bahkan yang canggih sudah langsung ya. Kayak HP aja laptopnya gitu ya. Nah, kemudian Windows 10 itu dikembangkan lagi ya, kembangkan lagi dengan kebutuhan terutama untuk ini tablet, embedded device, ya termasuk ini ya ini IoT. Apalagi yang 11 tambah canggih. Yang 11 itu sudah lebih kekinian ya, tapi belum cari reviewnya ya. Tapi intinya ada IoT itu ya di Windows yang terbaru, lainnya bersama ya.
Oke. Sekarang kita lihat OS ya. Itu membutuhkan hardware ya, kebutuhan hardware dan compatibility. Misalnya ini. Kalau kita lihat, wah, ini udah kuno ya. Jadi prosesornya itu RAM-nya ya, ada prosesor, ada RAM, ada device space-nya, ada graphic card-nya, display-nya, ya, internet connection-nya ini seperti ini ya. Ini tak kira membedakan antara OS, ternyata Windows saja ya. Jadi Anda lihat setiap yang terbaru itu membutuhkan atau memiliki spek yang lebih baik. Yang pertama kita lihat ya, ini membutuhkan prosesor 1 GHz ya, hampir sama yang Windows semuanya. RAM-nya itu ya 1 GB untuk 32, 2 GB untuk 64. Makanya tadi kalau Anda hanya OS tok butuhnya aja 2. OS aja itu butuhnya 2 GB. Maka kenapa harus 8? Karena nanti yang lain itu misalnya Anda mikir ya. Anda lain itu misalnya Anda mikir kalau 2 itu hanya untuk OS-nya, berarti nanti yang lain untuk aplikasinya gitu ya. Jadi kalau di Mac juga sama ya. Artinya nanti kita bisa itu control panel atau test manager itu nanti muncul. Kebutuhannya itu seperti itu. Jadi ada 2 itu RAM 2 itu hanya untuk OS 10. RAM 2 itu hanya untuk OS Windows 8, 7. Maka masih ada sisa 6. Sisa 6 misalnya nanti ada install buka Windows, buka Excel, itu kan butuh RAM. Buka yang lain gitu ya. Kemudian hardware-nya itu hard disk-nya itu 16. Makanya kalau Anda install pakai virtual ya, virtual box atau apa itu space-nya 16, itu hanya untuk OS-nya. Maka Anda tambah, kalau saya biasanya 20 atau 25, sehingga nanti kita bisa install di situ untuk aplikasi yang lain. Tidak mindun gaweni bahasanya gitu. Kalau kita 2 kali kerja, kalau nanti hanya pas, nanti mau install yang lain, ya misalnya kan kita untuk penelitian itu install software tambahan. Kemudian untuk grafik card, ya, ini untuk multimedia, untuk play video dan sebagainya itu sama ya 9. Ya, WDM-nya juga biasa pakai 1. Ini. Nah, nanti di sini ini untuk resolusinya ya. Ini kok malah lebih tinggi nih ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga internet ya. Nanti internetnya ini juga sudah ada video itu dan sudah diupdate. Oke. Nah, kemudian kita akan cermati, Anda sering mungkin ada pertanyaan, kenapa harus pakai 32 bit, kenapa harus pakai 64 bit. Nah, kita sedikit telaah. Nah, 32 bit dengan prosesor marnya Intel ya X8632 itu artinya apa? Bahwa proses multiple instruction itu adalah using a 32 bit address space. Jadi dia akan memproses instruksi yang banyak itu. Anda kan ngetik Excel, ngetik banyak banget itu menggunakan 32 bit sekali proses address space-nya. Jadi 32 bit itu ya, bit tahu ya, 1111 itu sebanyak 32. Nanti dibagi per 8 per 8. Berarti ada byte ya. Jadi kalau 32 bit itu sama dengan berapa? 4 byte pakai B, byte. Gitu ya. Jadi Anda bayangkan kalau karakter ya, kalau Anda nulis itu ya mampunya hanya 4. Katakanlah kan ada hexa. Tahu hexa itu kan dari apa? 0 sampai dengan berapa? F ya. Tahu kan? Ya, 10 A, B, C, D, E, F. Jadi kalau 32 bit itu logikanya memprosesnya adalah ini kan 32 dibagi 8 kan 4. Jadi sekali proses itu hanya 4. Walaupun Anda ngetik banyak, itu hanya 4. Tapi sangat cepat banget. Itu ya. Jadi dia hanya mampu 4. Jadi ya itu. Kemudian dia disupport dengan sistem yang bitnya sama ya, OS-nya 32 bit ya sama. Tiap proses itu ya setiap dia sebenarnya kan kayak urut gitu, kerjanya urut, hanya lempar sekali 4 bit, 4 bit, ya 4 angka atau 4 karakter itu kirim gitu. Kemudian ini OS-nya 32, kemudian di sini ada
ini ya, support maksimum. Ini maksimum adalah 4 bit ya. Nah, ini ada disupport dengan maksimum adalah 4 GB of RAM memory. Nah, ini. Jadi kalau Anda pakai ini ya, 32 itu maksimum RAM-nya berapa ini? 4 GB. 4 GB itu udah banyak banget. Ya 4 GB itu gini, untuk itu loh, untuk prosesmu yang banyak tadi itu yang proses itu adalah dengan RAM ya. Pada saat kita kerja seperti itu RAM. Ya, belum disimpan RAM. Jadi dengan RAM yang besar itu Anda bisa leluasa. Ya ngetik Excel, ngetik Word, coding, main chatting, Telegram, WA, itu biar leluasa. Oke, itu ya. Kemudian kalau 64 bit dengan x86 Intel x86-64 itu artinya ini ditambahkan ya. Add additional register special for instruction use 64 bit space. Jadi kalau tadi 4, sekarang 8, lempar 8 ya. Jadi misalnya nama saya itu kan cuma pendek ya, Astroni. Jadi itu bisa sekali lempar kalau pakai berapa? 64. Tapi kalau saya pakai 32 bit itu 2 kali karena saya ASRO baru dilempar, baru yang berikutnya ikut kloter berikutnya, paham ya? Jadi kecepatannya lebih lambat yang 32. 64 sekali lempar tadi. Nama saya itu sekali proses bus langsung masuk. Kalau ini antri 4 karakter dulu, baru yang NI-nya belakang. Seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian backward compatible ya. Nah, ini juga kompatibel ya. Walaupun beda ini tapi kompatibel. Artinya kalau Anda ngetik ya bisa dibuka di 32, 64 bisa. Ya, cuma agak lambat tadi itu. Tapi nggak terasa karena kan RAM-nya besar. Ya. Nah, nanti ini supportnya ini support 32 bit, 6 bit ini. Jadi bisa. Kalau Anda punya misalnya arsitekturnya itu berapa? 64 bit, Anda mau install 32 bit bisa. Sangat bisa. Karena lebih. Tapi sebaliknya kalau dia 32 bit Anda install 64 bit ya nggak bisa gitu ya. Masternya misalnya ini untuk master 32, ini master 34 bit itu seperti itu. Oke ya, gampang. Nah, sekarang kita akan sampai ke cek OS compatibility. Ini penting. Jadi, the OS must be upgrade ya, periodically to remain compatible with latest hardware and software. Jadi, kenapa Windows itu mesti update? Apapun bentuknya. Anda itu mesti setiap hari, setiap minggu mesti ada yang diupdate sama Windows. Karena Windows itu selalu memberikan supporting kepada Anda semua sebagai pelanggan yang setia. Ya toh, mesti kan update. Yang diupdate mesti kan ada. Sebenarnya itu ada instruksinya. Saya ada ini diupdate itu ngomong. Tapi kita kan enggak. Saya juga enggak. Yang penting diupdate seminggu sekali. Ada baru kita update. Saya juga pakai Mac juga saya update gitu. Karena terkait apa? Terkait kompatibel. Ya. Baik hardware maupun software. Nah, itu. Jadi software itu banyak yang kalau Anda mungkin ada yang nggak pas itu akan diberikan. Windows nggak mau malu gitu. Ada master, wah ini nggak kompatibel. Nah, itu makanya dia ngasih updatean. Hardware juga, misalnya Anda main IoT itu kan piranti-piranti yang bisa lewat USB gitu ya. Itu buat main-main gitu, itu juga selalu ya diberikan update-nya. Nah, sarannya gini, before upgrade the OS ya, cek the minimum hardware requirement. Jadi kalau mau upgrade, misalnya upgrade dari Windows 10 ke 11, itu kan Anda harus upgrade kebutuhannya berapa hardware-nya. Hardware-nya itu butuh apa? Katakanlah tadi misalnya butuh 364 bit atau berapa, ya. Of the new, the ensure that can be installed ya successful on the computer. Jadi dilihat itu kebutuhannya apa. Kemudian Microsoft provide the get Windows 10 ya application to automatically download and install via the Windows Update ini. Jadi otomatis diberikan servisnya. Misalnya saya punya laptop sudah berinya di BMT UMY zaman dulu ya, buat di rumah itu kredit lagi itu ya. Tapi bisanya cuma Windows 7. Habis itu Windows 7 sudah diskon
discontinue sama Windows. Microsoft sudah nggak diupdate, sudah capek dia ya. Terus Windows 7 itu sudah nggak disupport, discontinue, artinya sudah nggak disupport. Ya sudah, kalau nggak disupport kan security-nya lemah, paham ya? Lemah. Ya kalau hanya untuk ngetik-ngetik sih boleh, tapi kalau untuk internet kan nanti bisa kena virus dan sebagainya. Ya. Jadi Windows itu akan memberikan ini ya, Windows Update Service ya on computer ya, running ya, ini Windows 7 dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah beberapa Microsoft sudah mengurangi ya, karena sudah muncul yang baru, capek ya, harus mensupport semua itu. Ya kenapa harus baru ya, karena tadi adanya hardware dan software yang selalu dinamis. Nah, ini cara mengupgrade ya, nanti sudah ada upgrade tutorialnya ya. Nanti misalnya Anda harus untuk versi yang berbeda ini harus menyediakan beberapa upgrade tool ya. Nanti misalnya OS-nya dan sebagainya. Ini saya kira sudah sudah lama ya, tapi konsepnya yang bersama, Windows itu bersama polanya ya. Kalau mau 10 ke 11 ya sepertinya harus di-upgrade. Nah, di dalam OS itu ada namanya data migration. Nah, ini ada data migration, user state migration tools, ada Windows Easy Transfer sama PC Mover. Nah, ini kadang-kadang bagi Anda jarang ya pakai, artinya ya kalau sudah kepaksa pakai baru belajar gitu. Tapi ini adalah digunakan manakala ada terkait dengan data. Jadi, what is new OS installation need? Ya, user data must be migrate from all OS to new. Jadi nanti bisa di-upgrade ya. Kemudian namanya adalah the user state migration tools. Ya, nanti ada toolsnya atau kalau mau migrasi. Atau juga bisa menggunakan ini ya, command line. Perintah pakai CMD itu nanti bisa dilakukan. Kemudian Windows Easy Transfer, switching from all computer to new one. Jadi ya enak ya, sudah ada toolsnya, tinggal jalanin saja. Kemudian PC Mover Express ya, tools ya, transferring select file, folder, profile dan sebagainya. Intinya kalau kemarin Anda sudah belajar virtualisasi sama cloud computing itu bahkan ada image ya. Image-nya itu ada copy, ada buka di tempat lain pun oke. Jadi artinya mau migrasi, mau backup secara utuh file, satu OS penuh yang di dalam sudah ada program, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya juga dengan data migration ini kalau Anda mau upgrade OS. Oke. Nah, kemudian kita sampai instalasi Windows. Nah, saya kira Anda sudah pernah ya. Yang pertama adalah menyiapkan storage device type-nya. Ya, Anda bisa pakai ini aja, lihat ya. Jadi nanti ada the two most common type of data storage device used today hard disk drive and flash memory based drive ya, SSD, solid state hard drive and USB. Intinya ada dua sekarang ini kalau mau install ya. Ya, itu ada image yang ada di USB atau pakai SSD. SSD kan kenceng juga ya, eksternal itu. Nah, sudah nanti ada when the storage device type is Anda memilih ya, been chosen ya, it must prepare to receive the new OS ini ya. Jadi pilihlah. Nah, nanti dia mau install apa ya, di bootable-nya dipindah lah ya. Intinya gitu, dipindah pakai BIOS itu bootable dengan USB atau apa, nanti akan bisa install ya. Oke, ini hanya mengulang ya. Nanti Anda harus melakukan apa? Partisi. Ya, ini langkah biasa. Makanya tadi Anda harus mengerti ukuran harusnya seperti apa. Nah, define the launching the OS ya, in responsibility computer hardware, which need to know the partition scheme. Partition scheme standar AMAS namanya, ini ada dua partisi standar itu ada dua. Yang pertama adalah MBR, Master Boot Record ya. Kemudian Globally Unique Identifier atau Guide. Globally Unique Identifier
Ini partition table GPT ya. Global Unique Identifier Partition Table atau GPT. Nah, ini mungkin ya harus sedikit dicermati ya. Bagaimana MBR ya, Master Boot Record. Ya, Master Boot Record ini adalah content information. Jadi berisi informasi on how hard drive partition are organized. Ya, jadi nanti bagaimana informasi terkait hardware hard diskmu itu nanti akan dipartisi, diorganisasi. Ya, kita kan biasanya ada C itu ya, drive C, drive D atau yang lain. Itu seperti itu. Nah, the MBR ini penting ya. The MBR is 512 byte. Ingat, ini bukan bit tapi byte. Long and content load boot table. Bootloader. Jadi nanti sudah ada bootloadernya juga. Ya ini ya, ada 512 ya, byte. Nah, the execute program that allow user to choose multiple, ini bisa dengan multiple operating system. Jadi bisa banyak OS. The MBR is commonly used to computer with BIOS ya. Ini sudah nanti digunakan pada komputer dengan BIOS based firmware itu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Ada MBR ya. Sekarang adalah GPT. Ini also design as partition. Pada sini sama ya, dengan untuk memartisi juga ya, terkait hard disknya itu. The GPT ini apa? Make use of a number of modern technique ya to expand the older MBR partition schema. Jadi GPT itu lebih modern ya, artinya lebih terkini ya. Maka GPT commonly used in computer with UEFI firmware. Ingat, ada BIOS based firmware untuk MBR, kemudian kalau yang GPT ini sudah memakai UEFI firmware. Artinya ya, tadi kan artinya untuk menghapus, ada kan dihapus harddisknya, dipartisi gitu. Nah, ini penting, ada GPT sama MBR. Oleh karena itu, ini kan ada anak-anak IT ya, jangan sampai ini nggak ngerti gitu kan. Di Tekon ini orang ngerti gitu. Maka karena memang ini menyiapkan Anda menjadi benar-benar orang IT, paham OS sedalam-dalamnya. MBR itu maksimumnya adalah 4 primary partition. Jadi hanya bisa mempartisi 4. Ya. Kalau GPT itu bisa banyak, sampai berapa? 128 partisi di dalam Windows. Itu. Nah, sementara ini kan kita belajarnya yang MBR kan, butuhnya paling apa? C, D, E apa. Tapi kalau pakai GPT 128. Makanya nanti Anda bisa menginstal banyak sekali OS. Termasuk nanti larinya kalau Anda sudah jadi dipasrai di kampus di bagian IT untuk bagian administration OS. Ada server itu Anda jadi jagonya di situ ya. Jadi harus misalnya pakai apa? Kita harus pakai GPT. Gura GPT itu ya, itu GPT ya. Guide partition table ya gitu. Ingat, ini bisa digunakan berapa coba? Maksimumnya itu cuma sampai 2 tera. Nah, sekarang harusnya gede kan? Maka Anda pakailah GPT karena dia sampai berapa ini? 9,4 zettabyte. Tidak hanya tera, tapi sudah pakai Z, generasi Z gitu ya. Oh, nggak usah diukur, banyak banget byte-nya ya. Nah, kalau Anda pakai MBR itu adalah no partition table backup. Jadi tidak ada partition backup. Tapi kalau Anda pakai GPT itu adalah storage partition table backup, sudah ada backup. Sudah disimpan dalam partition backup-nya. Kemudian kalau Anda pakai MBR itu partition at boot data store in one place. Tapi kalau Anda pakai ini nanti bisa multiple location. Jadi tadi sudah saya pernah cerita ya, kalau nanti Anda pakai cloud, pakai Azure itu sudah penyimpanannya itu sudah distribusi. Ya, ada walaupun misalnya dari jarak jauh nanti bisa zona penyimpanannya itu banyak sekali. Jadi orang itu berpikirnya sampai ke depan. Orang itu bakal banyak, butuhnya banyak, OS-nya banyak, itu sudah dipikirkan. Dan ini riset-riset terbaru. Ya, gitu. Jadi luar biasa ya. Kemudian kalau pakai MBR itu adalah apa? The computer can boot from MBR.
Tapi kalau ada pakai GPT itu komputer must be UEFI based ya and run 64 ya. Jadi kalau pakai ini harus pakai OS yang 64 sama base-nya UEFI. Kalau ini adalah hanya bisa dilakukan ya dari MBR saja gitu. Maka Anda harus paham ini ya, dua ini sebuah teknologi masa depan ya GPT ini. Anda membutuhkan yang lebih dalam. Oke, nah kita lihat di sini ada ini file. Nah ini juga file penting. Jadi file itu juga harus ada anak IT ya. Jadi file system ya, differ property of speed, flexibility, security ya, ini penting, security, size and more ya. Nah, file itu kan bermacam-macam ya. Ada FAT32, file allocation table ya, 32 bit itu nanti Anda ingat ya, di support ini adalah kalau Anda pakai FAT32 itu untuk partisi yang 2 tera sampai dengan 2,4 giga. Nanti biasanya digunakan di Windows XP atau yang versi sekarang itu juga bisa ya. Ada new teknologi file system. Dan nanti kalau file ini itu sudah support ya 64 bit exa ya, tadi exabyte in teorinya ya. NTFS ini incorporate file security ya. Tapi ini sudah ada security-nya, fiturnya, dan sudah ada extended atributnya. Ada lagi nanti file itu apa dengan sistemnya itu pakai yang exFAT ya. Jadi FAT364 ya. Dan nanti di sini create the address sum ya of the limit of FAT32 ya, FAT32 NTFS ya when format USB plus dia ya. Nanti di sini ada ukuran dan direkturnya
Nanti di sini keuntungannya apa kalau Anda pakai expand ini adalah dapat untuk file yang lebih besar ya. Jadi kalau ada file besar itu pakailah expand sampai dengan 4 GB ya. Dengan membaca file di sebesar itu. Kemudian ada CDF ya, ini Compact Disk File System, itu biasanya spesial untuk optical ya, CD-ROM, DVD dan sebagainya. Ada lagi nanti Network File System atau NFS, ini adalah Network Based File ya. Ini juga access over the network ya. Nanti juga sebagai standar apa ini terkait will allow anyone to implement it. Ya, terkait file-file di networking. Oke, nanti bisa Anda nikmati ya di NetAcad ya terkait disk management utility and disk partition nanti sudah ditemukan ya. Nanti di sini akan bagaimana ya, nanti kita lihat di akhir aja ya, ada bagaimana membuat logical ini sudah ada. Termasuk menghapusnya ya. Kemudian juga terkait ini juga ada multi boot prosedur, itu nanti juga akan dibahas terkait advanced system setting installnya ya. Second operation and operation termasuk ini terkait group bootloader ya, terus OBS-nya nanti bisa dipraktekkan. Nah ini ada bagaimana ya, nanti juga sudah ada ini di lab-nya nanti dengan asisten untuk mencermati terkait instalasi atau partisi di Windows ya, terutama FAT sama NTFS ini ya. Ini urut-urutan ya, ini sudah banyak praktek ini ya. Nanti ada akunnya itu saya kira kemarin sudah melaksanakan ya untuk pada saat instalasi ya. Jadi nanti ada authentication is when user enter user and password to access user account. Windows ini sudah menggunakan SSO, Single Sign-On Authentication ya. Nanti di sini allow user to login want to access ya all resource, user account allow multiple user to share ya single komputer ya. Nanti optional dan nanti ada apalagi ada sudah di UMJ, saya nggak tahu apakah di UMJ itu masih memperpanjang license-nya dengan MLUMJ gitu ya. Gitu. Kalau install Windows itu pakai serial number nggak Mas kemarin? Pakai nggak Mbak? Yang kemarin kasih image sama asisten itu. Nggak pakai langsung jalan toh? Ya, sama pakai MLUMJ jalan kan? Ya itu, karena UMJ sudah kerjasama. Nah nanti Windows 10 over to account type ya. Nanti ada dua, ini juga harus Anda pahami. Kalau Anda seharusnya admin, nanti yang lain jadikan standar gitu ya. Karena kalau admin itu nanti bisa mengontrol semua ya, complete control over the computer. Itu Anda harus lihat user itu bisa mengubah apakah dia admin atau user biasa. Nanti termasuk user with type account ya, change globally installed program dan sebagainya. Nanti ada level-level user juga di Windows itu. Nah ini ada final to installation ya, nanti seperti ini. Jangan lupa Anda update ya. Karena to update itu adalah initial installation Microsoft Office update use can scan ya new software and install. Paket and patch ini penting ya. Jadi dia akan menginstal paket, ini penting. Karena itu terkait compatibilitasnya di situ. Kalau security-nya juga ditaruh di situ. Ya, itu penting. Kemudian ada device manager ini ya. Nanti after installation the hardware is installation correct ya. Device is use locate device problem, install correct update dan sebagainya, deliver itu akan masuk ke situ. Oke, nanti ini di lab ya. Nah, di Windows itu Anda bisa cloning ini. Jadi kalau Anda punya SSD yang cukup besar, itu bisa Anda backup. Jadi kalau Anda rusak, tinggal balikin saja. Ini penting, ya ada System Preparation Tools, ya. Ini ada SPT ini. Nanti Anda bisa melakukan ini ya,
apa ini enter system out of box ya experience ini. Anda bisa cloning ya. Apapun sama nanti kalau data cloning ini. Filenya ini. Nanti dia pakai membuat ini ya, file image ya. Nah, itu nanti bisa diekstrak kembali kalau tersebut. Ini kalau install lain sebenarnya ada yang bisa install dengan network, bisa image ya, atau dengan yang lain, dengan other custom yang lain ya, itu juga bisa melakukan. Ya, remote network installation itu juga bisa ya. Ini remote. Ya, ini juga terkait network installation nanti dilihat ya. Bagian-bagiannya ini. Ya, ini cukup, makanya tadi cukup dalam ya. Ini terkait network installation ya. Oke. Nanti ada video juga ini untuk restore dan recovery-nya. Ini tadi terkait partisinya juga bisa Anda lihat ya di manage-nya itu di Windows. Ini kalau upgrade method ini juga sudah ada ya, sudah ada menunya, itu tinggal Anda buka, dipraktekkan. Ini di BIOS ya, kalau mau install tadi saya katakan tadi ya. Ini kan ada bagian, ada the first boot device-nya apa. Ya, mau pakai CD atau pakai apa? SATA yang habis untuk install itu ya. Nanti biasanya pakainya ini karena kan cukup ya sebenarnya kalau install MBR cukup. Yang GPT tadi kalau sudah terkait server ya. Kalau ini rata-rata ya cukup gitu. Ini kalau pakai Windows 7 saya kira sudah lama ya. Ini Windows 8 gitu. Oke ya, jadi itu terkait Windows installation ya. Jadi sudah diterangkan bagaimana kebutuhan ya, OS seperti apa, membuat partisi Windows tadi sudah ya, termasuk instalasinya itu.